Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet. Asallahu an yusahilakum jami'an. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu dengan kitab Tajdidul Iman, yaitu penambah atau pembaru keimanan, ya, pembaru keimanan. Terakhir kita telah sampai yaitu hal-hal yang menyebabkan turunnya dan kurangnya iman. Di antara penyebab dan terkurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lul ma'asi wartikabudz dzunub, melakukan perbuatan maksiat dan melakukan dosa. Fakama annal imana yazidu bi ta'ati fahuwa yankisun bil maksiyah. Sebagaimana bahwa keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, ya. Fahuwa yankisul bil maksiyah, dan keimanan itu akan berkurang, ya, akan turun tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa al ma'asi katsiratun. Adapun macam-macam kemaksiatan itu sangat banyak sekali. Wa qad bayyanahan nabi jumlatan wa tafsilan wa bayyanal kabair minadz dzunubi was-sighair bi'a'dhami bayanin wa awdahihi. Sungguh Nabi SAW menjelaskan tentang berkaitan keimanan tersebut, yaitu dalam secara global maupun terperinci, dan menjelaskan dosa-dosa besar dari dosa-dosa baik yang kecil maupun yang sangat besar dengan penjelasan yang sangat jelas. Walihadza yanbaghi 'alal 'abdi aidan ay ya'rifa hajmal ma'asi. Dan oleh karena ini, sepantasnya seorang hamba dia mengetahui juga bagaimana besarnya perbuatan maksiat. Wa ma yataraddab 'alaiha min khatarin wa dharurin hatta yatahasyaha. Apabila perbuatan maksiat itu dilaksanakan terus-menerus, maka dia akan mengakibatkan kepadanya suatu bahaya dan rugi sampai dia itu harus menghindarinya. Wa qad tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa'idha huwa naza'a wastighfar istaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ran alladhi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba melaksanakan perbuatan yang salah, ya, tertulis atau terdapat kesalahan itu satu titik fi qalbihi, di dalam hatinya, yaitu titik yang hitam. Fa idza huwa naza'a, dan apabila dia itu meninggalkan perbuatan maksiat lagi atau kesalahan itu, wastaghfara, kemudian dia meminta istighfar,
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dia bertaubat, sukila qalbuhu, maka akan memutih kembali ya kan hatinya. Wa in ada, dan apabila dia kembali yang untuk berbuat kemaksiatan, zida fiha, maka ditambah yaitu titiknya lagi, hatta ta'lu qalbahu, sampailah noda hitam itu memenuhi hatinya, wa huwa ron, dan dia sampai tertutup. Nah, atau ada sebuah stempel tinta yang ada hitam di hatinya. Sebagaimana alladzi dzakarallah, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah sekali-kali kalian melaksanakan perbuatan dosa, bal rona, bahkan akan menutupi, akan menggelapkan hati-hati mereka, maka yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu bisa memberikan titik hitam di dalam hatinya. Apabila dia itu bertobat, maka titik hitam itu hilang. Ya. Kalau dia berbalik lagi berbuat kemaksiatan, maka hatinya akan terdapat titik lagi sampai titik tersebut bisa memenuhi hatinya. Dan bahkan titik itu nanti bisa menutupin hati mereka. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menjaga dari perbuatan maksiat dan melaksanakan dosa yang sangat besar. Ya, atau mohon maaf, bukan hanya dosa besar saja, baik yang kecil maupun yang besar. Karena walaupun dosa itu kecil, kalau sering ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi yang besar. Jadi semacam itu, ya. Kita harus bisa menjaga. Kemudian selanjutnya, di sini di antara yang menyebabkan yaitu turunnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah an-nafsu al-amaratu bisu, yaitu jiwa atau nafsu yang memerintahkan ke dalam keburukan, ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu sungguh memerintahkan kepada keburukan, illa, kecuali ma rahima rabbi, yaitu apa yang dirahmati oleh Rabbnya, ya. Jadi secara keumuman bahwa nafsu itu memerintahkan ke dalam keburukan, ya, melainkan atau kecuali kalau Allah emang memberikan rahmat kepadanya. Kalau tanpa rahmatnya Allah, maka secara umumnya bahwa nafsu, hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi khutbihi min syarrin nafsi, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan di dalam setiap khutbahnya dari sebuah kejahatan jiwa, kejahatan nafsunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebagaimana yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbahnya. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kita dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan jiwa kami, ya, yaitu kejahatan nafsu kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya yaitu amal kita.
Nah, ini diantara yang sering dibaca di dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala kita mau menyampaikan sesuatu atau khutbah atau ceramah, tatkala kita membuka dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, berarti merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasti'adu min syarrin nafsi wa min sayyi'il a'mal, ya. Di sini untuk berlindung dari buruknya jiwa dan dari buruknya amal, ya. Jadi amal yang buruk maksudnya. Wa tsabbata anhu, selanjutnya, wa tsabbata anhu sallallahu alaihi wasallam fi du'a alladhi 'allamahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu liyaqulu fi as-subahi wal masa'i wa 'inda an-naum. Ya. Telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam doa yang mana yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengucapkannya pada waktu subuh, pada waktu pagi, wal masa yaitu sore, wa indan naum yaitu di saat menjelang tidur. Qul, ya, katakanlah Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fataras samawati wal ard rabba kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Katakanlah Allahumma, ya Allah, Engkaulah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak, wasyahadah, fataras samawati wal ard, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, rabba kulli syai' wa malikah, yaitu Rob, ya, Rob segala sesuatu dan yang merajai, dengan wa malikah, dan yang merajai alam semesta ini. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri nafsi, yaitu dari buruknya nafsu kami. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan. Wa syirki, dan kesyirikan atau menyekutukan kepadanya. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam ayyasta'idha fis subahi wal masa'i wa indan naumi min syarri nafsihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar meminta perlindungan pada waktu pagi dan sore sekaligus ketika menjelang tidur dari kejahatan nafsunya. Fa innan nafsa ta'murul insana bis-su'i wal fasadi wa fi'lil ma'asi. Karena sesungguhnya nafsu itu memerintahkan, ya, memerintahkan kepada manusia yaitu keburukan, kerusakan, dan melakukan perbuatan maksiat. Wa tad'u ila mahalik, yang mana memerintahkan kepada kehancuran juga. Wa tas'a ila kulli qabih, ya, yaitu berusaha menuju seluruh yang jelek. Fahiya bitabi'iha tajri fi maidanil mukhalafah wal i'rad, yang mana secara tabiatnya nafsu itu mengajak kepada tempat-tempat yang menyelisihi, ya kan, dan di dalam pembangkangan. Ya, itulah dari asli tabiatnya apa? Nafsu. Ya, nafsu itu biasanya menuju ke keburukan, mengajak kemaksiatan, mengajak kepada kehancuran, berusaha untuk menuju ke yang tidak baik. Jadi semacam itu. Jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan dan bisa mengetahui mana
yang seharusnya kita untuk kehati-hatian agar iman kita selalu bisa stabil, bisa selalu bertambah, tidak malah berkurang. Dan inilah tadi di antara penyebab-penyebab yaitu iman kita menjadi berkurang atau iman kita semakin lemah. Yaitu tadi di antaranya melakukan dosa maksiat dan melakukan perbuatan dosa yang lain, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian juga yaitu nafsu yang selalu atau jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Taib, hayanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.